Hai guys, welcome back to Honey on Tech Talk sama gue Hani di sini. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Gadget dari gadgetempire.id, ngobrolin seputar rekomendasi handphone buat lebaran dan anything interesting tentang teknologi dan hal-hal lainnya deh pokoknya. Dan ini gue mau langsung live ke Instagram, jadi stay tune. Yuk. Kita lagi nungguin Mbak Feni dari Gadget Empire ya. Hai. Akhirnya ketemu muka baru selain orang-orang rumah. Kayak udah banyak yang join ya ini. Ini di Jadi rumah apa malu. di studio? Ini niat banget sih di studio. Tadi mau di rumah kan, tapi kayak orang-orang kantor pada kangen gue, jadi gue disuruh ke studio. Oh, oke. Ngeselin ya. Di rumah ya, Mbak? Aku ya di rumah. Kebetulan studio juga di rumah kan. Jadi Iya. Oh kalau iya. ini udah terbiasa lah dengan kehidupan di Iya. rumah aja gitu. Nggak terlalu hal baru banget ya. Iya, benar. Oke, ini gue mau nyapa dulu userners yang udah pada join. Jadi halo semuanya yang udah join, makasih. Sekarang gue Hani. Sekarang kita mau live Instagram bareng Mbak Gadget. Biasanya sih dikenalnya Mbak Gadget dari Gadget Empire ID. Tapi karena udah kenal di real life, jadi udah biasa manggil Mbak Feni aja kali ya. Kalau Mbak Gadget Benar. gimana gitu. Mbak Feni mau kenalin diri dulu nggak? Atau walaupun udah terkenal Ya, banget kayaknya ya. boleh, boleh, boleh. Mungkin ada yang belum kenal juga dari Iya, Uzonnya ya. Nah, iya, Uzoners ya. Kalau iya. aku biasanya panggil gadget lover. Nah, kita Kalau user di sih. Zone itu Uzoners ya. Aku Feni dari Gadget Empire. Biasa kalau nama panggung itu Mbak Iya, Gadget, nama Mbak panggung. Gadget. Nama tenar. Nama panggung itu juga dikasih nama dari para gadget lover yang selalu Iya. panggil Oh, mereka Mbak yang ngasih Gadget. nama ya? Mereka yang ngasih nama, daripada salah nama mending Mbak Gadget katanya gitu. Udah ikonik banget sih emang. Kayak gadget expert banget. Terus gimana nih Mbak selama work from home? Kayak ada yang beda atau Eh, sebenarnya sama aja? Agak sedikit beda ya, agak males mandi kayaknya. Sama sih tos virtual. Soalnya eh iya, kita nggak kemana-mana kan. Biasanya kalau mau keluar baru mandi gitu kan. Biasanya setiap hari itu pasti ada event keluar ya kan. Iya. Launching Kayak atau apa ada kita paksaan buat mandi ya. Terus sekarang kayak jadi lebih ya iya udahlah. bener. Ini kayaknya Cuman kalau selama work from eh, home nggak kemana-mana juga, ya udah sih seadanya. Kalau misalnya ada live gitu cuci muka aja udah afdol kayaknya. Yang penting rapi. tapi aku tuh kayak sama work from home iya sih. Maksudnya mungkin aku jauh lebih. Maksudnya gimana ya? Aku juga kadang kerjanya mobile, nggak yang selalu ke kantor karena kan sama ya. Kayak ada event banyak, ada liputan juga. Tapi tetap ada yang berbeda. Kalau aku tuh lebih yang tadi males mandi dan bangun tidur tuh kayak langsung buka laptop gitu loh. Kayak masih Iya dadakan tapi bener. langsung buka laptop yang masih ngantuk banget. Tapi ya gitu Bener-bener. deh. New normal. Mbak Feni mau nanya deh, ini mungkin pertanyaan sejuta umat dan beberapa tim Yuzon juga yang pengen lebih kenal sama Mbak Feni. Sebenarnya Mbak Feni tuh pertama kali nge-YouTube tuh kapan sih? Dan Aku apakah pertama dari kali awal langsung langsung pengen teknologi apa gimana? enggak sih. Jadi sebenarnya Gadget Empire itu dibentuk dibentuk itu tahun 2016, tapi Oke. terrealisasi itu baru tahun 2017. Terrealisasi maksudnya gimana? Jadi kita Baru tuh nge-konsep bikin hmm, ininya tuh oh setahun gitu. Jadi hmm. eh, mengumpulkan keberanian untuk jadi tech reviewer itu butuh waktu setahun ternyata. Oke. Berarti dari awal emang Eh, udah konsepnya mau teknologi banget ya? Dari awal emang udah kepikirannya kayak gitu ya? Iya, iya benar. Tapi sebenarnya Oke. Digit Empire ini awalnya itu bukan aku. Jadi awalnya itu Pak Produser, si Pak Hmm. Produser Hai Pak itu Produser. yang konsep sama temennya. Nah, itu tahun 2016. Akhirnya terrealisasi tahun 2017. Dan kita tahun 2017 itu sempat cari talent.
Oke. Buat hostnya atau apa? Iya, buat hostnya Untuk gitu. hostnya. Jadi kita ada beberapa influencer juga, influencer selebgram juga yang ikut untuk audisi, audisi untuk talent di Gadget Empire. Terus Wow. eh nggak gimana ya, mereka mungkin karena di Depok juga rumahnya, studionya juga agak lumayan jauh, mungkin mereka terkendala dengan jarak ya. Oke. Habis Maklum, itu jadinya Depoknya Mbak Depok. Feni gitu. Heeh, Depoknya Depok coret weh, perbatasan dekat Bogor gitu. Udah nggak Oke. Depok Cibinong lagi gitu. Apa sih Depoknya. namanya? Heeh, iya benar Cibinong. benar banget. Nah, mungkin terkendala sama jarak, akhirnya ya udah deh aku coba. Sebenarnya aku tuh udah lama banget nggak di depan kamera, itu sekitar 15 tahunan gitu. Oke. Tadinya memang basicnya di presenter. Cuman udah Oh, 15 tahun vakum, berani nggak ya dengan grogi. ya grogi banget, grogi banget. Dan sebetulnya sampai live hari ini pun juga aku masih ada groginya gitu. Demam Sama panggung banget itu, sih. demam panggung itu selalu tetap ada. Selalu ada ya. Hmm. Jadi kalau gadget lover lihat aku bisa cuap-cuap di depan kamera, itu sebenarnya kamuflase aja sih sebenarnya. Sebenarnya sebenarnya Sumpah. tetap grogi, tetap ada takut salah pengucapan, Salah itu selalu tetap ngomong. ada, iya selalu Iya, tetap iya. ada gitu. Gitu Mbak Oke. Hadi. Terus berarti apa? Walaupun kan dia 2017 nih, berarti udah 3 tahun lah ya, benar-benar Udah 3 tahun ya. menggeluti teknologi segala macam. Terus berarti Mbak Feni juga apa namanya lumayan ngikutin perkembangannya juga lah ya dari Mm-mm. 2017 itu. Terus gini kan, maksudnya kayak 2017 itu berarti kerja di studio dan itu berarti udah langsung di rumah. Mm-mm. Dan kalau misalnya ada acara keluar bla 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 dan sekarang harus menetap di rumah dan sekarang ada konvers terus kayak selalu dari rumah. Nah itu apa namanya ada challenge sendiri nggak sih? Aku sih kalau misalnya mau sharing sesama apa ya sesama kayak pembuat konten gitu, kadang kalau misalnya lagi konvers yang emang gadget gitu ya, itu Kan gregetan ini karena nggak bisa nanya banyak gitu loh. Kayak iya kayak kadang nggak bisa langsung megang handphonenya juga nggak sih? Kayak bingung gitu loh secara virtual. Apa challenge-nya ada nggak sih Mbak Feni kalau misalnya iya kayak pasti konvers dari pasti rumah ada, gitu? pasti ada sih, soalnya ya itu tadi kita nggak megang produknya Iya, kan, itu dia. jadi kita nggak bisa oprek-oprek secara langsung itu produk seperti apa gitu. Tiba-tiba ada yang nanya masalah produk yang belum kita pegang sama sekali gitu kan. Iya, Kalau kita sekedar nge-share apa searching di internet, takut produk yang di beda luar juga sama yang nggak di sih? Iya, Indonesia itu kadang beda beda. kan. Iya. Dan Seru berarti sih. kalau misalnya acara launching kan kita bisa pas datang bisa langsung bikin konten gitu kan. Nah, kalau misalnya selama kita work from home, press con itu di rumah, Mbak Feni gimana sih untuk mensiasati, oh gue bikin kontennya kayak harus kayak gini deh, itu gimana? Karena mungkin handphonenya nggak langsung bisa di hands on gitu. Heeh. Biasanya sih aku nyari resume dari web luar atau dari tech reviewer luar yang memang udah megang produk. Mm-mm. Terus kayak kemarin aku belum megang iPhone SE 2020. Iya, Itu aku akhirnya mengakali dengan iPhone yang ada aja, iya, tapi dengan speknya kita bisa cek mirip-mirip. di cek Oke, langsung oke. di webnya iPhone sih gitu. Hmm. Berarti sekarang Mm. kalau misalnya ngebayangin, bukan ngebayangin sih, kayak nginget-inget sejak kita disuruh work from home sampai sekarang nih, kira-kira udah ada berapa handphone sih ya yang udah dirilis secara virtual sih? Bisa gitu, kayak disuruh inget-inget, Banyak banget udah kayaknya. banyak, udah lumayan banyak Walaupun ya? walaupun work from home itu kayaknya launching nggak habis-habis ya. Aku pikir Iya, eh, bakal ada bakalan obstacle juga gitu loh. bakalan ada, wow, ini kayaknya agak ada istirahatnya lah ya, ada Iya, jeda. Ternyata namanya tetap. ternyata tuh enggak, sampai minggu kemarin juga masih ada yang launching ya. Iya, terus kalau misalnya coba deh Mbak, kalau misalnya dihitung dari Oppo aja, itu kayak udah ada berapa ya? Ada Ada tiga apa empat empat ya, handphone sih? empat Kayak ya, Oppo itu ada empat. Reno 3 ya, Reno 3, Reno Ada 3 tiga. Pro, Hmm. berapa sih? A12, A, sorry, ada A, A52, A92.
Heeh. Banyak Kayaknya angka. Itu udah banyak banget sih. A9 A91, A92. A92, terus A52 kan ya? A51, A52 ya. Banyak banget ya. Banyak banget kan. Terus Terus Samsung juga Samsung juga banyak banget. M31, Bahkan yang kemarin M21, M21. M21. Terus ada A30, A31, A31, banyak banget, Tebak-tebakan belum gitu. lagi, iya, belum lagi produk-produk kayak Yang smart apa, home gitu ya. kulkasnya, non smartphone itu banyak banget gitu, itu banyak banget, belum lagi produk dari Realme. Iya. Dan kadang ada beberapa Baru juga ada yang uniknya itu nggak semuanya, kadang nggak ada converse tapi kadang rilis, tapi kita tetap harus tetap update gitu loh. Oh, nih ada update yang ya. baru lagi. Heeh. Kayak oh my god, ternyata masih pada semangat gitu loh. Vendor-vendor Iya, smartphone itu benar-benar. terlepas ada pandemi kayak gini. Iya, benar. Ah, sekarang enaknya kita bahas apa ya Mbak? Kayak capek gak sih ngomongin work from home? Tapi sebenarnya banyak banget sih yang bisa dikulik juga dari apa namanya ya kultur baru ini. Entah itu kita jadi sering virtual conference kayak gini. Aduh, berarti kalau misalnya ini kayak langsung pertanyaannya kayak aku gemes banget sih dari awal, kayak penasaran banget sebenarnya ini hal yang pengen aku tanyain banget gitu ke Mbak Feni. Sebenarnya rekomendasi Mbak Feni gitu untuk handphone handphone ya nggak usah jauh-jauh lah ya, pokoknya intinya lihat aja handphone terbaru ini, atau terserah sih mau yang dari awal 2020 juga nggak apa-apa. Misalnya ada yang nanya nih Mbak, ini dong rekomenin 3 handphone buat lebaran gitu. Kayak Mbak Feni kira-kira bakal jawab apa? Satu, dua, tiga. 3 handphone buat rekomendasi buat Lebaran ya. Ya, Sebenarnya tergantung tergantung budget sih. iya, Tergantung iya pasti ya. budget. Kayak jawabannya gitu, tergantung tergantung banget. tergantung budget sih. Kalau untuk budget sorry, untuk budget 1 jutaan tahun Yang untuk entry level lah ya. 2020, entry level ini Aku mau itu nebak dong, mau nebak boleh nggak? Mau nebak. Depannya R bukan ya? iya benar. Benar. Itu benar. Kayak Itu ada itu Realme udah C3. Oh, di situ kan ada Realme C3. Terus baterainya juga udah lumayan gede ya, hmm. 5000 mAh. Terus ada Galaxy A10s, Oh itu iya, dari Samsung, ya kan. Nah, karena sekarang lagi zamannya kamera bokeh-bokehan, Samsung juga iya. udah ada bokeh itu ya di Galaxy Kalau A10s ini. aku mau nanya kalau Redmi 8A Pro itu, kan aku juga Mm-mm. kebetulan lagi nge-review ya, tapi emang baru semingguan lah. Nah, itu Oh, baterainya kita juga lumayan sama gede ya, sih. kayaknya sehati ya kita ya. Iya. Kayak baterai 5000 mAh dan itu lumayan awet sih, kayak lagi make buat game ya nggak bisa habis lah pokoknya, kayak Di lumayan sini ini aku sih. juga merekomendasikan Redmi Di sini 8A Pro. aku juga kayak lumayan banget gitu loh, 1,5 juta Oh iya itu bener. lumayan apa namanya, worth it lah untuk direkomendasiin Redmi Ya, 8 worth it. Dan Pro. yang satu lagi yang paling baru itu Oppo A12. Ah ya itu juga sih, Nah, ya. walaupun ada sih tim aku yang lagi megang, tapi kayaknya sih lumayan, Lumayan tapi karena itu harganya di range 2 jutaan ya, 2,5. lagi promo ini soalnya. Oh Jadi ini iya. pas banget. Jadi ini pas banget yang udah megang THR nih. Oh iya benar banget Yang sih. pengen pengen A12 itu dia Itu lagi promonya promo. di WhatsApp Oppo-nya atau kayak di e-commerce gitu? Enggak, di Shopee ya. Oh, oke, Apa di di e-commerce ya. ya? Di Shopee itu ada promo, banyak banget promo. Itu A12 kenapa Mbak Feni merekomendasikan, apa karena apa? Dia pakai MediaTek atau karena Ya, mungkin dia pakai kameranya MediaTek. yang masih Oppo banget? Nah, itu dia kameranya masih Oppo banget. Ya tahu sendiri lah ya Nah, kalau kamera Oppo, kalau untuk ciwi-ciwi itu penting banget. ya banget. Terus MediaTek-nya udah pakai P35, terus layarnya juga udah pakai Corning Gorilla Glass. Mm, Oh, kameranya juga udah oke. dual kamera. Jadi ini udah pas banget. Yang udah megang THR ini lagi banyak banget promo-promo di marketplace itu dari harga 2 jutaan udah drop.
Berarti kayak harus live-nya pas drop. sudah megang THR harus rajin-rajin ngecek ya, langsung kayak langsung Nah, benar. nyari promo. Langsung Kayak langsung. aku nggak tahu ada promo. Ah, berarti harus rajin-rajin nih. Itu Mbak Hani. Nah, kalau Mbak Hani sendiri merekomendasikan apa Ditanya nih? lah. Apa ya kayak aku penasaran juga sama Realme 6. Sebenarnya sih ada di sini, tapi kebetulan teman aku yang review, cuman dia bilang sih Realme 6 itu cocok banget buat gaming karena Mm-mm. apa? Ya baterainya 4300 mAh per Iya. hour, tapi dia bilang sih mulus banget. Terus RAM-nya juga ada yang 4, ada yang 8 giga. Tapi Mm. mungkin dengan dipadukan oleh si apa Helio G90T itu mungkin saking mulusnya jadi dia ngerasa jarang banget ngecas handphone gitu. Nah kalau aku tuh jujur ya, aku tuh kayak jarang banget main game. Bahkan aku nggak pernah mendeklarasikan diri aku sebagai gamer gitu karena Ya Mas, ya emang benar-benar. aku main game itu game culun gitu loh. Game yang kayak Apa tahu ini nebak huruf Candy gitu itu freak Crush. banget. Iya, benar. Iya, pokoknya game-game cemen gitu. Hanya Tapi buat jujur ya Mbak, killing selama time work doang from kan? home, iya, iya, iya. Tapi selama Hanya work untuk from home killing tuh time, tapi jadi kalau kira iya kayak aku kayak ketularan suami aku yang suka game juga. Walaupun aku juga nggak yang sebetah itu main PUBG. Bahkan aku main PUBG track-track mulu karena gregetan gitu loh nggak bisa mainin yang bener. Tapi jadi sering download game-game lain gitu yang emang beneran membutuhkan grafis banyak, warna-warna yang apa sih namanya terang-terang kayak Mario Kart gitu. Jadi yang apa? Jadi suka penasaran apa makin merhatiin banget soal ketahanan baterai handphone gitu loh. Jadi ada beberapa handphone yang menurut aku jadi aku penasaran banget gitu sama ketahanan baterainya gara-gara jadi suka main game. Sama paling ya ini sih Mbak untuk yang apa? Apa ya untuk yang kalau untuk flagship merekomendasikan apa nih? nah ya untuk yang flagship sebenarnya Reno 3 Pro juga ini sih lumayan ya karena eh nggak tahu ya mungkin karena dari awal Reno muncul tuh udah ngikutin banget jadi aku Hmm. suka penasaran aja sama perkembangannya dari mulai dia pakai apa shark fin lah terus Ya. kamera apa maksudnya gini loh Oppo itu kan selalu kamera kamera yang kayaknya cewek banget gitu tapi sejak ada Ya, Reno tuh aku ngerasa dia makin bisa apa sih lebih general aja kayak cowok pun pakai Oppo juga nggak perlu yang takut nanti hasilnya mulus banget gitu nah menurut aku di Reno ini kayak lebih bisa semuanya tuh jadi bisa pakai gitu loh jadi untuk Reno 3 Pro ini menurut aku juga lumayan sih lumayan apa maksudnya layak direkomendasikan nah kalau satu lagi paling baik lagi Mi 10 walaupun aku belum megang tapi aku tetap penasaran sih karena ya ini flagship Xiaomi dan udah pakai Snapdragon 865 jadi penasaran. Hmm. Kalau aku sih untuk flagship sendiri aku merekomendasikan ya itu balik lagi Oppo Find X2 Pro itu keren banget. Oke. Okay. Kameranya dari segi kamera itu keren banget dan ini sekarang Hmm. aku lagi live pakai Oppo Oh Find iya, X2 Pro dan hasilnya nggak pecah-pecah mulus ya. kan, Iya. mulus kan. Jadi Bagus 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 bagus. orang bilang pakai Android itu kalau live IG akan Oh retak-retak, ya. pecah-pecah. Heeh, tapi ini kenyataannya aku Iya mulus pakai kok Find nggak. X2 Pro ya. Heeh. Jadi sebenarnya ini sekalian nyoba juga sih. Iya. Sekalian nyoba juga retak-retak nggak sih ini bakalan pecah-pecah nggak sih gitu. Kalau Jadi menurut Mbak sebenarnya Feni tuh, kalau misalnya menurut Mbak Feni kayak Oppo Find X dan Oppo Reno itu kayak mirip-mirip atau mungkin beda banget gitu selama ini. Kalau misalnya Mbak Feni lihat, misalnya kayak kalau Oppo Find X tuh lebih tetap tetap apa sih nyasarnya tuh lebih ke cewek banget atau apa bedanya? kalau Find Desain X kali itu ya? ya lagi sekarang desainnya lebih kayaknya kalau di genggaman itu terasa fleksibel banget Hmm. gitu karena bagian belakangnya itu udah seramik kan jadi Iya bukan iya iya iya. bukan kaca lagi tapi udah Heeh. seramik Beda itu banget ya. feel-nya beda iya beda banget dan eh, tau lah kalau megang flagship itu beda rasanya itu gimana ya. Terus Heeh. kalau sekarang Find X itu aku ngerasanya lebih general aja sih. Jadi cewek cowok Hmm. udah bisa pakai. Jadi Hmm. sebenarnya kamera Oppo yang sekarang itu em, lebih gimana ya? Lebih general sih. Iya iya. Jadi
Nggak yang enggak yang terlalu terlalu apa-apa beauty atau bikin terlalu gimana. apa-apa beauty AI-nya itu sudah disesuaikan dengan gender yang make kayak Iya, iya. Dan kayak gitu. kalaupun misalnya ada orang pengen lebih yang lebih bukan gahar ya, apa ya, kayak lebih apa sih, mungkin pilihan warnanya lebih manly atau apa, mungkin bisa ngeliat ke Rino gitu. Walaupun si Ivan X tuh Iya. juga menurut aku sih juga udah bagus sih. Jadi kayak baik lagi sih soal selera untuk desain. Selera. Tuh ngomongin Selera ngomongin sama desain. budget. Iya, 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 iya. Nah, mau ngomongin Iya. desain aku juga penasaran banget. Mungkin kalau tiap ketemu Mbak Feni kayak lupa aja mau nanya ini. Kayak misalnya kita cewek gitu kalau misalnya mau beli handphone, terlepas misalnya Mbak Feni lagi nge-review ya, kalau misalnya benar-benar personal, Mbak Feni tuh kalau ngeliat handphone dan ngerasa gila nih pengen banget gue beli, itu biasanya lihat dari apanya sih? Kayak kameranya dulu yang dicek atau mungkin ngeliat desainnya dulu? Ngeliat Kalau desain kalau jelek langsung gak peduli gitu mau kameranya apa gimana? kalau dulu yang penting branded ya. Kalau dulu. Iya sih, kayaknya iya Kalau deh. dulu, kalau dulu cewek-cewek, aku sebagai cewek dulu banget itu yang penting branded gitu. Cewek dulu sedulu apa? Dulu aku yang belum belum melek sama teknologi sama jeroan yang Iya, ada iya, di iya, iya. handphone. Iya Aku sih. paling milihnya brand dulu gitu, Iya. ya kan? Ya kalau nggak iPhone, ya Samsung Hmm. gitu. Karena yang lain kayak Terus, apa nih tuh gue nggak ngerti gitu kan. Aku kayak gitu terus banget soalnya. baru nyoba Xiaomi itu di Xiaomi Mi berapa ya? Tahun lama banget ya. Selama Nih, itu. ya pokoknya aku Xiaomi baru baru datang ke Indonesia deh kayaknya. Dan itu distribusi belum resmi ya dulu. Dulu Xiaomi Ya, belum resmi dan itu iyalah. bener-bener kayak kacang goreng dulu Xiaomi. Ya udah nyoba deh gitu kan. Tapi tetap make yang branded juga. Kalau nggak iPhone ya Samsung. Aku selalu selalu nyoba dua itu. Nah sekarang Karena nggak mau ribet gitu nggak sih? Kayak ya udah terpercaya gitu intinya. iya Kalau karena pakai nggak mau brand, ribet. Karena nggak mau ribet, terus dulu mikirnya kalau rusak bisa langsung servis, nggak pakai ribet, nggak nyari tukang servis yang di emperan gitu. Eh, Soalnya kan takut kalau dulu handphone itu nggak kayak sekarang yang tiap bulan ganti ganti ganti. Kalau iya. dulu itu kayaknya setahun sekali baru ganti. Bahkan Heeh. handphone-handphone zaman dulu itu aku sempet make kadang 2 tahun, 3 tahun baru ganti. Karena kalau mikirnya kalau make yang branded itu spare part-nya sama service center-nya gampang tuh. Hmm. Makanya ambil yang branded. Dan dulu juga iPhone juga belum ada. iPhone dulu juga masih belum masih masih ini ya, masih internasional punya sih. Iya, iya. Jadi ya dulu milihnya ya yang branded. Pertama pertama dulu branded, terus desainnya Desain. sama kamera, Iya, sama kayak tiga warna. itu ya. Iya, Iya. sama warna ya kan. Dulu kan Samsung itu mengeluarkan warna-warna khusus cewek kayak warna putih, warna pink. Itu dulu Samsung banyak banget ngeluarin warna-warna cewek kan. Nah, Heeh. dulu sih mikirnya ya itu tiga itu doang, Tiga kamera, emang aku juga desain, sama sama sih. brand. Nah, gitu. Kalau jeroan dulu bodo amat gitu. Iya, yang penting bisa ya udah, yang penting canggih aja udah. Iya, yang penting canggih aja. Yang penting dulu itu bisa Facebookan, BBM-an. Chatting lah udah itu, heeh, sama Oh, selfie-selfie. benar. Nah ini Mbak Feni, sorry nge-cut dulu sharing tentang milih handphonenya. Ini kayaknya ada puluhan beberapa apa ada beberapa puluhan malah ya kayaknya yang nanya Iya benar. tentang percakapan ini. Kita pilih beberapa dulu kali ya Mbak. Ini ada Hmm. yang nanya, Mbak Gadget udah megang Huawei P40 Pro belum? Kalau misalnya udah, gimana pendapatnya? Gitu sih udah nanya gitu. Itu udah megang belum? Tadi udah dijawab sebenarnya udah megang ya. Sebenarnya tadi udah dijawab, ini aku lagi nyobain P40 Pro-nya. Lagi install-install juga aplikasi yang bisa digunakan di P40 ini apa aja setelah ditinggal Mm-mm. sama Google.
Mm-mm. Gitu. Sama ini pertanyaan ini sih Mbak, sebenarnya Huawei P40 Pro kalau misalnya dipakai untuk kerjaan yang padat, tetap ingin fleksibel, apakah bisa? Bisa sih. Jadi karena gimana tadi? Aku lupa pertanyaannya. Jadi sebenarnya Ngeblank. kalau misalnya kan Mbak Feni berarti udah megang nih ya, udah megang Huawei Hmm. P40 Pro. Nah, kalau misalnya Hmm. handphone ini dipakai untuk kerjaan yang padat tapi tetap ingin fleksibel, apakah bisa? Bisa, bisa. Karena di sini dia, aku juga udah sempat install beberapa aplikasi kayak Facebook, WhatsApp, Instagram gitu. Ini aku udah berhasil menginstalnya. Jadi ini di luar HMS ya. Hmm. Iya. Jadi ini install sendiri pakai aplikasi. Ini ada beberapa aplikasi yang udah bisa aku install, Facebook, Instagram, WhatsApp itu. Jadi udah bisa dipakai. Jadi udah kalau WhatsApp sih udah bisa untuk kerja lah sekarang ya. Hmm. Oh. Performanya juga udah kenceng. PUBG Mobile juga ini aku sudah install dan sudah pakai. Jadi ini udah bisa banget dan fleksibel banget untuk Hmm. kerjaan itu. Untuk kameranya juga kayaknya udah banyak ada beberapa peningkatan ya Mbak Kameranya, ya. kameranya kalau Huawei nggak usah diragukan lagi deh ya. Iya. Night Kita udah mode-nya juga kalau nggak salah night mode-nya juga udah lumayan banget sih, kayak lumayan ada beda gitu. peningkatannya. Beda, Iya. beda, Heeh. beda banget sama yang P30. Terus pertanyaan kedua nih, kayaknya ada dari akun @ardidb. Hah? Bagaimana pendapat 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 kita sih sebenarnya mengenai Realme X3 yang akan dirilis? Realme X, udah dapat bocoran ini. Iya, kayak sering browsing nih. Terus kayak jawabannya no comment. Iya, aku sendiri sih belum belum berani jawab ya, karena kemarin itu Kak Krispa kayaknya kepencet. Jadi sebenarnya bocoran mungkin ini kali ya, Kamera bocoran sih, foto. lebih ke Mm-mm. kamera lagi sih X3 itu. Jadi mungkin bocoran foto Realme X3 ini katanya sih sengaja dipamerin buat buat tech reviewer ya atau buat media juga. Tapi Itu sebenarnya kan bukan kita bukan kepencet gambar, katanya, tapi kayak bukan gambar handphone ya Mbak ya, kayak bukan gambar gambar handphone ya, jadi bukan gambar gambar handphone, gambar apa hanya yuk? gambar bintang-bintang yang bertaburan di foto Iya, pakai Realme Milky X3. Way gitu. Nah, Milky Way gitu. seolah-olah kayaknya kayak pengen nunjukin kalau Realme X3 ini tuh kayaknya punya kemampuan zooming yang kece banget gitu ya. Kayaknya Ya, sih kalau ngeliat ya, dari benar. fotonya. Sama night mode-nya juga nih kayaknya lebih ditingkatkan lagi tuh. Night mode iya sih bisa. Nggak kebayang sih Mbak kalau misalnya beneran ngebayangin bisa foto sampai yang sedekat itu bisa jadi katanya juga nih Mbak, katanya zoomingnya bisa bisa lebih dari 50 kali, mungkin bisa 60 kali juga. Kalau rumornya sih gitu, tapi ya nggak tahu ya. Mungkin bisa pihak Realme yang jawab. Kayak fitur stereo mode banyak deh kayaknya ininya bocoran-bocorannya. Hah, Gantian terus nih, ada yang nanya nih di tempat oke. aku. Keunggulan dari side unlock dan perbedaan dari sensor sidik jari lainnya. Apa sih ini maksudnya? Apa gimana? Oh, Perbedaan dia nanya. fingerprint. Heeh. Dia nanya keunggulan dari side unlock dan sebutkan perbedaan dari sensor sidik jari lainnya. 2. Apa aja sih keunggulan dari kamera wide angle-nya Oppo A92? Udah megang belum A92? Udah ya? A92 yang megang tim aku sih. Bukan aku kebetulan. Sedih ya. Oh. Jadi gini nih gadget lover, sebenarnya kalau untuk Uzone sendiri ini banyak ya timnya. Mm-mm. Jadi produk-produk Iya. itu produk-produk itu yang review banyak 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 Ada tim, beberapa banyak ya. orang, ada beberapa orang gitu.
Tapi Mbak Feni sendiri pas lagi make untuk side fingerprint itu gimana? Perbedaannya apa selama mungkin yang tadi apa sih kalau Oh pakai yang di apa in display fingerprint? ini lebih cepat sih kalau menurut aku lebih cepat. Terus kalau untuk bagian belakangnya ini kelihatan lebih clean aja. Oh iya, karena nggak ada Heeh, sensor-sensornya ya. sensor-sensornya kan. Dan ini lebih kenceng, lebih cepat pas respon. Nanya Oke, dong. dibandingin fingerprint gitu ya? Dibandingin Ah, fingerprint yang di display ya? ya terus apa ya? Kalau kita megang begini, kadang suka suka apa sih? Kayak minyakan Nggak gitu loh kitanya, jadi nggak ya kebaca ya? nggak kedetek, kayak nggak kedetek. Tapi kalau begini itu langsung Langsung kedetek. ya? Heeh. Gitu. Jadi lebih responsif aja sih. Mbak, ini ada pertanyaan agak-agak kocak sih Mbak. Mungkin Mbak Feni udah baca kemarin-kemarin nggak tahu juga sih. Ini ada yang nanya, apa benar bos Xiaomi pakai iPhone main dari account di Kiwi? Ini kayaknya Om Didit nonton deh ini. Om Halo Didit Mas kayaknya Didit. nonton. Om Didit nonton, tolong dijawab ya Om Didit. Apa benar itu Pertanyaannya bos? penuh gosip-gosip dan Iya, penuh ini ini ya. kayaknya kita perlu bikin akun gosip deh. Kalau mau kasih kado handphone. Tuh. Apa itu kalau mau kasih kado handphone buat keluarga di kampung halaman? Kok dia malah nanya? Om Didit, ada yang nanya nih Om Didit. Om Didit ada yang nanya, bos Xiaomi pakai iPhone, bener nggak? Ya Benar nggak tuh jawabannya rumornya? harusnya jawabnya gini aja Mbak. Bos Baygon aja nggak minum Baygon, minumnya air putih. Bener, bener, bener. Bos Baygon aja kan nggak minum Baygon, bener. Ah, suka kocak netizen. Ada Terus pertanyaan lagi nggak nih? banyak sih nih pertanyaan. Dari Gadget Empire ada pertanyaan lagi nggak? Yang seru-seru. Ini dia mau nanya ID-nya F213 Jar, Fajar. Mm-mm. Saya tanya dong, mending beli HP mantan flagship atau baru, tapi kelas main rate kalau dana 4 sampai 5 juta. Mid range. Nah, kalau HP mantan flagship harga 4 sampai 5 jutaan. Kayak aku lebih milih beli yang baru sih. Beli baru ya. Aku sih Iya, mending beli baru karena kalau second itu kita nggak tahu pemakaian iya. sebelumnya itu seperti apa. Apakah pernah kejebur, apakah pernah dioprek, ya kan? Dan baterainya juga nggak tahu seberapa prima. Oh masih, oh baru tapi jadi Gimana? dia mau beli handphone baru Iya, tapi mantan flagship iya, iya. atau beli handphone di harga 4-5 jutaan yang sekarang. Mantan flagship, jadi itu sebenarnya dia flagship tapi dia udah turun Dulunya dia harganya. flagship tapi drop Ah, 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 ah. drop price. Oh, iya, ya. Tapi baru ya. Tapi baru. Gimana ini? Aku tetap sih jawabannya aku tetap yang beneran di mid range itu karena kayaknya ngebayangin flagship dan udah turun kayak gitu berarti mungkin udah berapa kayak dia rilisnya mungkin udah beberapa tahun yang lalu gitu. Iya, Jadi tahun menurut yang aku lalu. di mid range itu siapa tahu banyak teknologi yang lebih baru gitu loh Baru, dibanding si benar. flagship ini. Oh, benar, Dan benar. bisa benar-benar bisa pilih walaupun mid range gitu tetap bisa milih prosesor yang apa sih yang beneran kencang gitu loh. Walaupun mungkin nggak yang sekelas apa sih yang kelas premium banget tapi banyak prosesor di kelas mid range yang tetap oke gitu. Main PUBG masih bisa high gitu masih ada banget. Ya, benar banget. Jadi sarannya adalah tetap beli yang baru aja ya, Iya, kalau aku yang ya. baru rilis ya. Soalnya benar itu teknologi yang sekarang itu gila-gila loh. Iya, kayak misalnya nih kayak tahun lalu, gue kena lampu. Kayak misalnya tahun lalu handphone flagship dan tahun ini yang dirilis pun bisa banget peningkatannya bisa jauh. Pokoknya macem-macem deh. Upgrade-nya tuh bisa
bisa lumayan jauh juga dalam rentang waktu setahun pun. Nah, ini ada pertanyaan dari gonta-ganti HP nih, Mbak. Iya. Dari panutanku di Bandung, Cimahi. Tanya dong, kenapa cewek-cewek jadi seneng ngikutin perkembangan teknologi, padahal jadi beauty vlogger lebih cocok juga. Oh my god, Mbak udah beauty gitu, kayak ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Udah pretty. Apa ya jawabannya ya? Gimana coba Mbak? Mbak ini dulu Nah, deh. kenapa itu? Jadi kalau aku sih, cewek-cewek sekarang itu lebih aware sama Karena teknologi itu kayaknya karena di teknologi sesuatu udah kebanyakan banget. cowok ya, please deh. Iya, kayaknya kalau ada yang cewek kayaknya bikin pembaruan lagi gitu loh. Jadi lebih Iya. berwarna aja teknologinya gitu. Ya Nah, buktinya kalau Mbak Gadget cowok, kalau berhasil kita balik nih, kalau mewarnai. kita balik aja nih sama teh reviewer atau mungkin teman-teman wartawan yang cowok, kenapa nggak pengen jadi beauty vlogger gitu? Kita balik pertanyaannya. Mungkin apa ya kalau ngebayangin ini tanpa bermaksud gimana sih? Sebenarnya ya being a beauty vlogger atau YouTuber yang apa sih namanya lifestyle dan beauty kayak gitu ya, kalau menurut aku tuh soal interest gitu loh, dan bukan berarti aku Hmm, anaknya techie banget, nggak juga sih, maksudnya mungkin karena dari awal pun, kalau aku sih, kalau jawaban aku pribadi mungkin karena dari awal aku jadi jurnalis, aku emang jurnalisnya teknologi gitu loh, ditempatin di desa teknologi, jadi kayak mau nggak mau harus ngikutin dari mulai mungkin awalnya ngerasa oh my god, aku juga awalnya nggak ngerti apa-apa teknologi tuh, kayak ya ampun gue make, balik lagi Mbak, make handphone tuh kayak cuman yang gitu doang, kayak oh ya gue make handphone ya emang brandnya udah terkenal, that's it gitu, nggak iya pernah benar. merhatiin tren lain atau bahkan Oh, teknologi yang lain di luar smartphone. Tapi sering berjalannya waktu ya ternyata teknologi itu tuh seksi gitu, kayak pasti akan selalu berkembang, dan nggak mungkin di dunia ini tuh nggak pakai teknologi gitu loh. Jadi ada iya benar. semacam, maksudnya interest itu tuh kayak growing aja, kalau aku sih kayak gitu ya. Dan emang kebetulan untuk yang beautyan nggak yang gimana banget gitu sih kalau aku. Biasa aja. Jadi kalau aku sih lebih Kayaknya lebih nggak. bagian. Oh, benar benar benar. Iya, jadi selain buat kerjaan pun emang apa sih namanya? Ya seru aja sih merhatiin teknologi, karena nggak cuma handphone doang nggak sih? Kayak media sosial, aplikasi, dan teknologi lain yang ngawang-ngawang kayak Iya. AI itu juga a Oh, part of teknologi gitu. Jadi iya menurut aku benar sih benar seru. benar. Iya benar, dan aku sangat amazed banget sama teknologi AI. Itu keren Ya, banget. Waktu di Cina itu aku sempat ikut launching di Mediatek P90 itu keren banget iya. sumpah. Kayak bikin nganga gitu, kayak "Ah, aku bisa kayak Wow, gini sih." iya, Mind aku blowing. berpikir, aku berpikir gini, apakah nanti semua yang ada di kartun Doraemon akan terrealisasi gitu loh. Iya, Ya, teknologi abad teknologi yang ada 22. di Doraemon kayak mobil terbang gitu, apakah itu bakalan terrealisasi? Kayaknya iya deh gitu. Karena kecanggihan AI itu luar biasa. Aku sampai wow bisa begini ya gitu. Iya. Yang tadinya eh apa ya? Yang tadinya kamera selfie itu orangnya cabi bisa tirus banget, itu memang benar-benar. Dan itu Benar-benar. full body gitu. Kayaknya itu Iya. nanti bakal terrealisasi deh. Dan makanya cewek-cewek bakal beli handphone itu kalau digunakan gitu. Dan itu full body, bukan hanya pipi aja, yang sekarang yang ada kan cuma pipi aja. Ini full body, benar-benar Pipi. full body. Dan itu kelihatan real banget gitu. Emang. Sampai P90 itu udah ada di Oppo ya. Oppo. Mediatek ya. Oh, heeh. Mm-mm. Nah, itu yang untuk night selfie-nya itu benar-benar aku rasain di sana. Itu keren banget, sumpah. Mbak, ini Mbak ada pertanyaan agak-agak unik lainnya. Hmm. Kenapa Huawei dengan Google itu tidak bersatu ya? Dari akun Setia_Dove. Sebenarnya sih bukan Google-nya kayaknya ya.
kebijakan dari Trump-nya Mm-mm. kalau menurut aku ya. Mungkin emang nggak cocok kali, Mbak. Yang udah lama aja bisa berpisah loh. Salah jawab nih. Salah jawab kayak. Ya kalau untuk isu Huawei Google tuh kalau menurut aku udah banyak beritanya, jadi bisa di googling lah ya, itu kayak banyak banget ya artikel yang secara kronologi bahas kenapa pemerintah US nggak ngeban juga sih, ngeban beneran, memblokir perusahaan-perusahaan di negaranya untuk bekerja sama perusahaan-perusahaan Cina seperti Huawei. Itu udah banyak banget sih artikelnya, ya Banyak kan? banget kan. Ini deh Mbak, Makanya biar biar mau membungkus ini semua, pertanyaan terakhir sih ini sebenarnya. Untuk HP Mi 10, apakah worth it dengan harga hampir 10 juta? Dor, 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 dor. Ya flagship mau gimana masa harganya 2 iya, juta? ya benar. Namanya flagship ya. Iyalah. Dan mungkin ada, pasti banyak lah yang nonton launchingnya di YouTube karena si Alvinsa itu bilang kalau Mi 10 ini hadir sebagai apa sih ya Mbak, kayak selebrasi inovasi Xiaomi yang ke-10 ya, kayak satu dekade Xiaomi gitu kan. Jadi walaupun lagi dan lagi aku belum megang handphonenya, tapi kalau ngeliat dari speknya itu ya udah ini banget sih, udah premium semua, dari mulai Snapdragon 865, terus layarnya 6,67 inci, kameranya juga banyak banget sampai harus Banyak banget ya diapalin gitu. kameranya. Sampai hafal loh dia. Kayak ada 108 megapiksel, ini aja aku lihat contekan loh. Untuk kamera belakangnya banyak banget. Terus baterainya juga gede. Jadi kayaknya Iya. worth it nggak sih Mas? 10 juta worth it lah ya. Worth it lah Dan ya untuk kalau untuk flagship kayak ya udah gitu. oh, tapi ya balik lagi. Mending-mending sih. Ini tim mending-mending sih jadinya. Mending. Yoi. Di Gadget Empire ada pertanyaan lagi mungkin? Terakhir nih, terakhir. Kalau Redmi Note 8 Pro MediaTek Helio G90T, kalau kata orang-orang setara sama Snapdragon 835. Gila, Dilema Kak. pertanyaan teknis semua nih kayaknya. Oh, dengan Fans-fansnya Mbak budget Feni. seadanya mau milih yang mana gitu kan. Yang kedua mau nanya dong chipset mana yang lebih kencang, apakah MediaTek G90T atau Snapdragon 712? Aku udah sedetik kemudian aku udah lupa sama pertanyaannya gimana. Karena Ya deh. sangat teknis ya. Teknis Aku banget. jawab yang Iya, mana Mbak ya? Feni pasti expert nih. Mbak Jadi ini kayaknya yang di live Instagram komen-komennya masih pada ngomongin Huawei Google banget, kayak iya yang paling iya, parah kalau masih baru tapi bisa. Pada baper kayaknya. kalau Gimana untuk Mbak jawabannya? Snapdragon G itu setara dengan 730 kalau MediaTek seri G90 itu setara dengan Snapdragon 730 G. Hmm. Terus apa lagi tadi pertanyaannya ya? Kalau Redmi Note 8 Pro MediaTek Helio G90T atau kata orang-orang setara sama Snapdragon 835. Dilema Kak dengan budget Mm-mm. seadanya mau milih yang mana? Milihnya ya Redmi Note 8 Pro. Milihnya itu. Terus Oke. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? ya guys, itu tadi obrolan gue melalui live Instagram bersama Mbak Gadget dari Gadget Empire ID, dan selamat buat pemenang yang mendapatkan Huawei Band 4. Jadi video kali ini segitu dulu guys, semoga suka dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like dan subscribe Yuzon ID dan share ke seluruh dunia. Bye.